Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Esti Dwi Astuti selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu dengan hormat menyampaikan informasi penting ini kepada seluruh masyarakat. Sebagai bagian dari upaya menjaga dan menyelamatkan arsip penting daerah serta melaksanakan amanat Pasal 60 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, kami mengumumkan Daftar Pencarian Arsip atau DPA. Melalui pengumuman ini, kami mengajak seluruh masyarakat, lembaga maupun pihak manapun yang memiliki atau menemukan arsip yang termasuk dalam daftar pencarian untuk memberitahukan keberadaannya dan menyerahkan arsip tersebut kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu selaku lembaga kearsipan daerah. Arsip yang kami terima harus memenuhi syarat otentik, terpercaya, utuh, dan dapat dipergunakan agar dapat dijadikan bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, serta bagian dari sejarah dan identitas Kota Batu. Kami percaya dengan kerjasama seluruh warga, arsip dapat kita jaga bersama sebagai memori kolektif dan warisan berharga bagi generasi mendatang.
Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ingin menyampaikan beberapa hal yang wajib diketahui dan perlu diketahui oleh seluruh masyarakat terkait daftar pencarian arsip. Daftar pencarian arsip yang biasanya kami singkat dengan DPA adalah daftar yang berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik. Arsip yang dicari adalah arsip statis sebagai memori kolektif yang diterima dari pencipta arsip melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Tujuan pembuatan daftar pencarian arsip yang pertama adalah sebagai alat pengendalian dan pemantauan arsip. Daftar ini berfungsi untuk mengontrol keberadaan arsip yang tidak ditemukan dan memantau status pencarian secara berkala sehingga unit kearsipan dapat mengetahui arsip mana saja yang masih dicari atau telah ditemukan kembali sebagai bukti administratif dan pertanggungjawaban untuk memudahkan proses pencarian dan pemulihan arsip. Penyebab hilangnya arsip antara lain berbagai hal. Yang pertama adalah faktor kelalaian manusia atau human error. Contoh misalnya arsip tidak dikembalikan ke tempat semula setelah digunakan, arsip tidak diletakkan di lokasi yang salah atau tanpa label yang jelas, tidak mencatat peminjaman arsip dalam buku atau sistem peminjaman, dan arsip tercampur dengan dokumen lain yang berbeda kode. Penyebab hilang yang kedua adalah sistem dan prosedur kearsipan yang lemah. Arsip dapat hilang jika sistem pengelolaannya tidak tertata. Misalnya, tidak adanya tata naskah dan klasifikasi arsip yang berlaku. Tidak ada daftar arsip atau indeks penemuan kembali, dan tidak ada pengawasan berkala terhadap keberadaan arsip. Penyebab hilangnya arsip yang ketiga antara lain kehilangan arsip elektronik atau kita biasa bilang digital record. Penyebabnya mungkin arsip dipindahkan antar unit tetapi tidak ada berita acara serah terima. Yang kedua, arsip diarsipkan kembali di lokasi baru tanpa pembaruan daftar arsip. Yang ketiga, arsip dibawa oleh pejabat atau pegawai yang mutasi atau pensiun tanpa dikembalikan. Itu penyebab kehilangan arsip elektronik yang digital record. Sedangkan penyebab hilangnya arsip yang keempat adalah perpindahan atau mutasi arsip tanpa dokumentasi. Arsip dipindahkan antar unit tetapi tidak ada berita acara serah terima yang jelas, dan arsip dibawa oleh pejabat atau pegawai yang mutasi atau pensiun. Penyebab kehilangan arsip yang kelima adalah kerusakan fisik atau lingkungan. Arsip bisa hilang karena bencana atau kondisi lingkungan, misalnya kebakaran, banjir, atau gempa. Lembab, jamur yang merusak arsip hingga arsip tersebut menjadi tidak terbaca, serangan hama misalkan rayap, tikus, kecoa, dan kerusakan akibat penyimpanan di tempat yang tidak sesuai standar, misalnya terlalu basah, terlalu panas, atau terlalu gelap. Penyebab kehilangan arsip yang keenam adalah pemusnahan yang tidak sah. Hal ini contohnya adalah arsip dimusnahkan tanpa izin atau prosedur resmi. Penyebab pemusnahan yang tidak sah yang kedua, tidak ada berita acara pemusnahan. Dan penyebab pemusnahan tidak sah yang ketiga,
petugas tidak memahami jadwal retensi arsip yang biasa kita sebut dengan JRA dan salah menentukan waktu pemusnahan. Penyebab daftar hilangnya arsip yang ketujuh, faktor keamanan dan penyalahgunaan. Hal ini misalnya adalah karena arsip dicuri, disalahgunakan, atau dibocorkan untuk kepentingan pribadi. Faktor penyalahgunaan yang lain adalah arsip vital diakses oleh pihak yang tidak berwenang, dan penyebab faktor keamanan dan penyalahgunaan yang ketiga adalah kurangnya pengamanan ruang arsip atau sistem akses. Secara umum, arsip yang dicari adalah arsip yang mempunyai retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Harapan kami kondisi arsip dapat ditemukan dalam keadaan utuh, otentik, dan terpercaya. Arsip yang disimpan perseorangan memiliki kategori arsip statis, dan itu wajib diserahkan ke lembaga kearsipan daerah karena arsip tersebut memiliki nilai guna yang tinggi bagi kepentingan publik, sejarah, dan identitas daerah, serta memerlukan pengelolaan profesional dan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Utuh. Keutuhan berarti arsip masih dalam kondisi lengkap, tidak berubah dan tidak dimodifikasi dari bentuk aslinya sejak pertama kali dibuat atau diterima. Otentik. Autentisitas menunjukkan bahwa arsip benar-benar asli, bukan tiruan, palsu, apalagi manipulasi. Terpercaya. Keterpercayaan arsip bahwa isinya dibuat dalam rangka kegiatan resmi oleh pihak yang berwenang dan sesuai prosedur. Penyimpanan arsip yang dimaksud adalah arsip statis, maka penyimpanannya dilakukan di depot arsip. Depot arsip berfungsi sebagai tempat penyimpanan khusus yang dirancang untuk melestarikan arsip statis secara aman dan berjangka panjang. Kami di sini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, sistem penataan arsip di depot arsip kami dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Kenapa? Agar arsip tetap terlindungi, mudah dicari, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Setiap arsip statis dikelompokkan berdasarkan klasifikasi fungsi atau kode arsip yang telah ditetapkan. Kemudian ditempatkan di rak arsip atau box arsip dengan penomoran dan label yang jelas. Dengan sistem penataan yang baik ini, arsip statis dapat dijaga keutuhannya, keasliannya, dan keterpercayaannya, serta siap digunakan sebagai sumber informasi dan bahan sejarah bagi masyarakat umum maupun pemerintah. Dari arsip kita belajar. Dari sejarah kita melangkah, mari bersama membangun Batu Sae yang berdaya dan berbudaya. Batu Sae, Sedoyo Sae.